Terkadang sakit itu bukan sekadar urusan tubuh, tapi juga pesan lembut dari langit agar kita berhenti sejenak dan menengok arah hidup. Ada waktu di mana Allah tidak langsung mengangkat rasa sakit itu bukan karena Dia tidak mampu, tapi karena Dia sedang ingin berbicara dengan hati yang sudah lama tak menengadah. Dalam setiap denyut nyeri yang terasa, ada bisikan halus darinya yang seolah berkata, "Kembalilah padaku." Manusia sering sibuk mencari kesembuhan di luar dirinya, pada obat, pada dokter, pada segala bentuk ikhtiar yang terlihat, namun lupa menyentuh sisi terdalam dari diri, hati yang gersang, jiwa yang letih, dan iman yang mulai meredup. Padahal, kesehatan tubuh dan kesehatan ruhani adalah dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Ketika hati jauh dari Allah, tubuh pun kehilangan keseimbangannya. Maka sakit itu hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Ada orang yang tubuhnya kuat tapi hatinya kosong, dan ada pula yang tubuhnya lemah namun hatinya penuh cahaya. Sakit fisik kadang hanya cerminan dari jiwa yang terlalu lama tak tersentuh zikir. Kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu asyik mengejar kesembuhan dengan cara manusia, tanpa pernah menyadari bahwa penyembuh sejati adalah Allah sendiri. Ia menunggu kita datang dengan air mata, bukan dengan keluhan. Sakit yang tak kunjung sembuh bisa jadi adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Ia tidak ingin kita binasa dalam kelalaian, maka Ia sisipkan rasa sakit sebagai pengingat. Sebab, hanya ketika tubuh lemah, manusia mulai mencari sandaran yang kuat. Dan saat itu, Allah menunggu dengan pintu kasih-Nya yang terbuka lebar. Betapa sering kita baru menyebut nama Allah dengan sungguh-sungguh saat semua jalan dunia tertutup. Saat obat tak lagi bekerja, saat tenaga mulai hilang, saat malam terasa panjang dan kesepian menghimpit dada, barulah kita sadar bahwa hanya Allah tempat bergantung. Mungkin itulah maksud dari sakit yang tak kunjung sembuh, agar kita kembali mengenal siapa sebenarnya yang memegang kendali. Hidup ini bukan tentang panjangnya umur, tapi tentang seberapa dalam kita mengenal Allah di setiap detak napas. Ketika sakit datang, itu bukan pertanda akhir, tapi panggilan awal untuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Karena sesungguhnya, di balik rasa sakit yang menekan, ada hikmah yang menumbuhkan. Sakit mengajarkan sabar, menghapus dosa, dan melembutkan hati yang sebelumnya keras. Ia mengajari kita makna syukur bahkan dalam derita. Ia membuat kita sadar bahwa setiap detik hidup adalah anugerah. Banyak orang baru benar-benar mengenal Allah justru di atas ranjang sakit. Karena di sanalah, keangkuhan manusia luruh, kesombongan sirna, dan hati kembali jernih melihat hakikat hidup. Mungkin sakitmu adalah cara Allah menghapus dosa-dosa yang kau lakukan tanpa sadar. Setiap denyut yang terasa, setiap rasa lemah yang datang, bisa jadi adalah cara Allah membersihkan jiwa agar layak menerima rahmat-Nya. Maka jangan terburu-buru berprasangka buruk. Kadang kesembuhan itu datang bukan dalam bentuk tubuh yang sehat, tapi hati yang damai. Ada orang yang sembuh secara medis tapi hatinya tetap sakit karena jauh dari Allah. Ada pula yang belum sembuh secara fisik, tapi jiwanya begitu tenang karena merasa dekat dengan Tuhannya. Itulah kesembuhan yang hakiki. Karena hati yang tenang lebih berharga dari tubuh yang kuat namun kosong dari iman. Ketika engkau merasa sakit tak kunjung pergi, mungkin bukan karena Allah tidak mengabulkan doamu, tapi karena Dia ingin engkau berlama-lama dalam doa. Ia rindu mendengar suaramu yang dulu jarang menyebut namanya. Maka Dia tahan kesembuhan itu sejenak agar engkau tidak cepat pergi setelah meminta. Betapa lembut cara Allah mencintai hamba-Nya. Sakit adalah salah satu cara Allah berbicara pada jiwa yang sibuk dengan dunia. Saat tubuhmu tak lagi kuat mengejar ambisi, kau dipaksa berhenti dan merenung. Disitulah Allah mengajarkan makna, cukup. Cukup dengannya, bukan dengan dunia. Karena ketika kau sudah merasa cukup dengan Allah, dunia tak lagi menakutkan meski kau berada dalam sakit. Kadang Allah menunda kesembuhan karena Dia ingin kita mengenal sabar. Sabar bukan berarti diam, tapi menerima bahwa semua ada waktunya. Sabar adalah kunci yang membuka pintu hikmah. Karena di balik sabar yang berat, ada pahala tanpa batas.
Allah tidak akan membiarkan air mata orang yang sabar jatuh sia-sia. Sakit juga bisa menjadi cara Allah mengingatkan bahwa tubuh ini bukan milik kita. Kita sering memperlakukan tubuh seolah ia abadi, padahal setiap sel di dalamnya tunduk pada kehendak Allah. Maka ketika Allah izinkan satu bagian kecil saja sakit, itu sudah cukup membuat kita tersadar betapa lemahnya diri ini tanpa pertolongannya. Dan di saat seperti itu, doa menjadi lebih tulus, sujud menjadi lebih dalam, dan hati menjadi lebih lembut. Sakit membuat kita berhenti dari kelalaian. Ia memaksa kita untuk memeluk makna hidup yang sesungguhnya. Bukankah banyak orang justru menjadi lebih dekat pada Allah setelah diuji dengan sakit? Karena sakit mengajarkan rasa rindu pada surga, tempat di mana tak ada lagi rasa nyeri, tangis, dan letih. Ibnu Sina pernah berkata bahwa keseimbangan tubuh bergantung pada keseimbangan jiwa. Jika hati tenang, maka tubuh pun ikut tenang. Namun jika hati gelisah, pikiran kacau, dan iman goyah, maka tubuh akan ikut lemah. Itulah sebabnya, ketika kau merasa sakit tak kunjung sembuh, periksalah bukan hanya tubuhmu, tapi juga hatimu. Adakah jarak antara dirimu dan Allah? Ketika doa terasa berat, zikir terasa kering, dan salat hanya rutinitas tanpa makna, maka hati sedang sakit. Dan saat hati sakit, tubuh pun ikut merasakan dampaknya. Maka kembalikanlah segalanya pada Allah. Jangan hanya mencari kesembuhan di rumah sakit, tapi carilah juga kesembuhan di sajadah yang basah oleh air mata taubat. Allah tidak membenci orang yang sakit, justru Dia paling dekat dengan mereka. Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit, kelelahan, atau kesedihan kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka sakit bukanlah musibah semata, tapi kesempatan untuk disucikan. Setiap kali rasa sakit datang, ucapkanlah, Alhamdulillah. Bukan karena kau mencintai rasa sakit itu, tapi karena di dalamnya ada perhatian Allah. Ia masih peduli padamu. Ia masih ingin kau mendekat. Bayangkan betapa berbahayanya jika Allah biarkan kau sehat tapi jauh darinya, sibuk dengan dunia tanpa arah, dan mati dalam kelalaian. Kadang sakit adalah tamparan lembut yang menyelamatkan. Karena tanpa rasa itu, kita mungkin tak pernah kembali bersujud dengan sungguh-sungguh. Maka jangan marah pada sakit, tapi bertanyalah, apa yang ingin Allah ajarkan lewat ini? Mungkin Dia ingin engkau belajar sabar, mungkin Dia ingin engkau berhenti sombong, atau mungkin Dia ingin engkau kembali mencintainya seperti dulu. Sakit yang tak kunjung sembuh juga melatih keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada waktu di mana yang bisa kita lakukan hanya berserah. Dan di titik itulah, iman diuji. Apakah kita masih yakin Allah Maha menyembuhkan, ataukah kita hanya percaya pada logika manusia? Ketika kau pasrah dengan sepenuh hati, bukan berarti menyerah. Pasrah adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Ia adalah saat di mana hati berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu, tapi Engkau Maha Mampu." Dan pada saat itu, seringkali kesembuhan datang, bukan karena obat, tapi karena Allah ridho melihat ketulusanmu. Jangan pernah berhenti berdoa meski kesembuhan belum datang. Karena doa bukan hanya untuk mengubah keadaan, tapi untuk menguatkan hati. Allah mungkin belum angkat sakitmu, tapi Dia sedang memperkuat jiwamu. Dan jiwa yang kuat itulah yang kelak membuatmu mampu berdiri lebih kokoh daripada sebelumnya. Ada waktu di mana sakitmu justru menjadi sumber pahala yang tak terhitung. Setiap malam yang kau lalui dengan air mata, setiap zikir yang kau lantunkan dalam lemah, semuanya tercatat sebagai bukti cinta dan kesabaran. Allah tidak pernah tidur. Dia melihat perjuanganmu, mendengar rintihanmu, dan menyimpannya sebagai kemuliaan di akhirat. Ketika dunia mulai menjauh, saat orang-orang tak lagi peduli, sakit mengajarkan bahwa hanya Allah yang setia. Dia tidak pernah pergi. Bahkan ketika kau marah, kecewa, dan menangis karena rasa sakit itu, Dia tetap menunggu dengan penuh kasih. Tidak ada yang lebih indah daripada menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jadikan sakit sebagai jalan untuk membersihkan diri. Jangan hanya berdoa agar sembuh, tapi berdoalah agar semakin dekat dengan Allah.
Karena kedekatan itulah yang menjadi obat bagi segalanya. Jika hatimu tenang, maka seluruh dunia tak akan mampu mengguncangnya. Mungkin kau sudah terlalu lama berlari dari Allah. Maka sakit ini hadir untuk menghentikan langkahmu agar kau menengok ke belakang dan menemukan kembali arah pulang. Allah tidak ingin kau tersesat lebih jauh. Ia ingin kau kembali. Maka jangan abaikan panggilan itu. Ketika rasa sakit datang lagi, jangan keluhkan, tapi bisikan, "Ya Allah, aku tahu Engkau mencintaiku lewat ujian ini." Dengan begitu, sakit tak lagi terasa menyakitkan, melainkan menjadi zikir yang hidup di dalam dada. Dan setiap napas menjadi bukti bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Setiap luka membawa pesan. Entah untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, untuk berhenti sombong, atau untuk memperbanyak doa. Allah tahu cara terbaik untuk menegur hambanya. Maka jangan sibuk mencari, "Mengapa aku sakit?" Tapi tanyakan, apa yang ingin Allah ajarkan lewat ini? Sakit yang tak kunjung sembuh seringkali menjadi jalan menuju kesembuhan batin. Karena ketika semua harapan dunia hancur, harapan kepada Allah tumbuh dengan lebih murni. Di sanalah imanmu diuji, di sanalah cintamu kepada Allah dibersihkan dari pamrih. Dan dari situlah cahaya kesembuhan sejati muncul. Ketika tubuhmu tak lagi mampu, biarlah hatimu yang terus berjalan. Karena Allah tidak menilai dari seberapa kuat fisikmu, tapi seberapa teguh imanmu. Banyak orang yang tubuhnya sehat tapi hatinya mati, namun ada pula yang tubuhnya sakit tapi ruhnya bercahaya. Maka mintalah pada Allah bukan hanya kesehatan, tapi juga cahaya hati. Zikir adalah obat yang tak tertulis di resep dokter. Ia menyembuhkan luka yang tak terlihat, menenangkan hati yang gelisah, dan menumbuhkan harapan baru. Maka jangan biarkan sakit membuatmu diam. Biarkan bibirmu tetap basah dengan nama Allah. Karena setiap sebutan itu adalah penawar bagi jiwa yang resah. Sakit membuatmu sadar bahwa kau tidak berkuasa atas dirimu sendiri. Ia mengingatkan bahwa semua milik Allah, bahkan napas yang paling kecil pun. Dan ketika kesadaran itu hadir, kau akan mulai hidup dengan lebih rendah hati, lebih lembut, dan lebih penuh syukur. Sakit adalah penghapus dosa sekaligus penyuci jiwa. Ia mungkin membuatmu menangis, tapi air mata itu membawa rahmat. Ia mungkin membuatmu lemah, tapi di balik kelemahan itu, Allah sedang menumbuhkan kekuatan yang lebih besar. Jangan bandingkan ujianmu dengan orang lain. Allah tahu kadar setiap hamba. Mungkin sakitmu lebih lama, tapi itu karena cintanya padamu lebih dalam. Ia ingin menjadikanmu hamba yang sabar, yang bersih, dan yang pantas menerima nikmatnya di dunia dan akhirat. Ketika orang lain tertidur nyenyak, engkau mungkin terjaga karena nyeri yang datang. Tapi justru disitulah saat terbaik untuk berbicara dengan Allah. Saat malam sunyi dan dunia diam, doa dari hati yang lemah akan melesat paling tinggi ke langit. Sakit bisa jadi adalah surat cinta dari Allah yang dikirim dalam bentuk yang tidak kau duga. Ia tampak menyakitkan, tapi isinya penuh kasih. Allah tidak ingin menyakitimu, Ia ingin menyelamatkanmu. Maka bacalah pesan itu dengan hati yang sabar. Dan jika akhirnya Allah berkehendak untuk menyembuhkanmu, jangan lupa bersyukur bukan hanya atas hilangnya sakit, tapi atas semua pelajaran yang kau dapat selama menanggungnya. Karena seringkali, yang paling berharga bukanlah kesembuhan, tapi kedekatan dengan Allah yang tumbuh dari sakit itu. Namun jika Allah belum memberi kesembuhan, percayalah, Dia masih menyiapkan kebaikan yang lebih besar. Mungkin bukan di dunia, tapi di akhirat. Dan saat itu tiba, semua rasa sakit akan terbayar dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sakit mengajarkan bahwa surga bukan hanya tempat tanpa derita, tapi juga tempat bagi mereka yang sabar dalam derita. Maka setiap rasa nyeri yang kau tahan, setiap air mata yang kau seka, semuanya adalah langkah menuju surga. Jangan takut dengan sakit, takutlah jika hatimu mati tanpa iman. Karena sakit bisa jadi jalan menuju rahmat, sementara hati yang keras menjauhkan dari Allah. Maka selama kau masih bisa berzikir, bersyukurlah. Itu tanda Allah masih memberimu cahaya. Dan di akhir perjalanan ini,
kau akan menyadari bahwa semua sakit, air mata, dan ujian bukanlah hukuman, tapi bentuk cinta. Cinta yang membimbingmu untuk mengenal Allah lebih dalam, mencintainya lebih tulus, dan menemukan kedamaian sejati yang tidak bisa diberikan dunia. Karena terkadang, sakit tak kunjung sembuh bukan karena Allah tak mendengar, tapi karena Dia ingin engkau tinggal lebih lama di dalam pelukannya. Setiap sakit memiliki bahasa yang berbeda, dan hanya hati yang tenang yang bisa mendengarnya. Ada sakit yang datang untuk menegur, ada yang datang untuk menyucikan, dan ada yang datang untuk mengangkat derajat. Maka jangan buru-buru menolak rasa sakit, karena bisa jadi di baliknya tersimpan rahmat yang belum kau pahami. Allah tidak pernah salah mengatur. Semua yang terjadi padamu adalah bagian dari skenario kasih-Nya yang sempurna. Ketika engkau berkata dalam hati, "Aku sudah lelah," Allah menjawab dengan cara yang lembut, "Aku tahu. Tapi bertahanlah sedikit lagi, karena aku sedang menulis takdir yang indah untukmu." Dan terkadang, takdir indah itu dimulai dari rasa sakit. Karena hanya dengan rasa sakit, hati yang beku bisa mencair, dan jiwa yang sombong bisa kembali bersujud. Sakit juga mengajarkan kita arti pentingnya waktu. Betapa berharganya detik ketika tubuh sehat dan pikiran jernih. Banyak orang baru menyadari nilai sebuah kesehatan ketika ia telah pergi. Maka selama masih ada sedikit tenaga untuk tersenyum, gunakan itu untuk bersyukur. Karena syukur di tengah sakit adalah cahaya yang menerangi gelapnya ujian. Ketika engkau mulai merasa sendiri, yakinlah bahwa malaikat-malaikat Allah sedang mencatat setiap kesabaranmu. Mereka menyaksikan bagaimana kau menahan keluh, bagaimana kau tetap bersyukur, dan bagaimana kau masih tersenyum di tengah rasa sakit. Semua itu tidak sia-sia. Setiap kesabaranmu akan dikembalikan oleh Allah dengan kebaikan yang tidak terduga. Sakit juga mengajarkan kita untuk lebih peka pada orang lain. Ketika kau pernah merasakan pedihnya nyeri, kau akan lebih mudah memahami tangis orang lain. Kau menjadi lembut, tidak mudah menghakimi, dan lebih menghargai hidup. Karena penderitaan mengajarkan empati, dan empati adalah salah satu bentuk tertinggi dari akhlak yang mulia. Kadang Allah menguji bukan karena kita salah, tapi karena Dia ingin menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya seorang hamba yang tetap sabar di tengah penderitaan. Seperti kisah Nabi Ayub, alaihi salam. Tubuhnya lemah, hartanya hilang, keluarganya pergi, tapi hatinya tetap penuh zikir. Ia tidak pernah berkata, "Aku sakit," tapi selalu berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Penyayang." Dalam kisah itu, Allah menunjukkan bahwa kesabaran lebih tinggi nilainya daripada kesembuhan. Karena kesembuhan hanyalah anugerah dunia, sedangkan sabar adalah pintu menuju surga. Maka jangan merasa dirimu kalah karena belum sembuh. Bisa jadi, engkau sedang menang di sisi Allah karena mampu menahan diri tanpa kehilangan iman. Ada saat di mana sakit bukan lagi tentang fisik, tapi tentang keheningan. Hati mulai belajar untuk tidak banyak bicara, pikiran belajar untuk tidak banyak berandai-andai, dan jiwa belajar untuk menerima apapun yang terjadi. Dalam diam itu, Allah hadir dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kau hanya tahu bahwa meski tubuhmu lemah, hatimu terasa kuat. Itulah tanda bahwa Allah sudah mulai mengobatimu dari dalam. Ketika kau bangun di malam hari karena rasa nyeri, jangan biarkan waktu itu lewat sia-sia. Jadikan itu saat terbaik untuk bermunajat. Katakan pada Allah segala keluh yang tak bisa kau ucapkan pada manusia. Karena doa dari hati yang terluka lebih cepat sampai ke langit daripada doa dari hati yang biasa-biasa saja. Allah mencintai doa yang lahir dari kepasrahan. Dan di antara air mata itu, kadang kau merasakan ketenangan yang aneh. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena hatimu pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti baik, meski kau belum mengerti saat ini. Disitulah letak kebahagiaan sejati, ketika kau bisa tersenyum di tengah ujian karena tahu bahwa Allah bersamamu. Setiap rasa sakit adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak orang pergi dalam keadaan lalai, tapi Allah masih menahankanmu di bumi agar kau sempat bertaubat.
Maka jangan biarkan sakit menjadi alasan untuk putus asa. Jadikan ia alasan untuk semakin mendekat pada Allah. Mungkin sakitmu adalah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk. Mungkin jika kau terlalu sehat, kau akan semakin jauh darinya. Maka Allah turunkan sedikit rasa lemah agar hatimu tetap lembut, agar langkahmu tetap di jalan yang lurus. Karena cinta Allah tidak selalu berupa kemudahan, kadang justru berupa ujian yang menyelamatkan. Ketika kau melihat orang lain sehat, jangan iri. Karena kau tidak tahu, mungkin dengan sakitmu yang panjang itu, Allah sudah menghapus lebih banyak dosamu daripada seluruh sujud mereka. Sakit yang diterima dengan sabar jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kesenangan yang membuat lalai. Sakit juga membuat kita kembali menghargai hal-hal sederhana. Nikmatnya tidur tanpa nyeri, lezatnya makan tanpa takut, indahnya berjalan tanpa rasa lemah. Nikmat-nikmat kecil itu sering kita abaikan saat sehat. Maka ketika sakit datang, Allah seolah berkata, "Lihatlah, betapa besar kasihku yang dulu kau abaikan." Setiap kali rasa sakit datang, ingatlah bahwa ia tidak akan selamanya. Segala sesuatu memiliki batas, dan setiap ujian sudah ditakar oleh Allah sesuai kekuatanmu. Tidak ada satupun rasa sakit yang Allah berikan tanpa tujuan. Jika Ia izinkan itu terjadi, pasti di baliknya ada rencana indah yang sedang disiapkan. Dalam setiap rasa lemah, Allah sedang memperlihatkan bahwa kekuatan sejati bukan di otot, tapi di iman. Orang yang beriman bisa tersenyum di tengah luka karena hatinya tahu bahwa semua ini datang dari Allah dan akan kembali padanya. Sakit bukan akhir dari segalanya, justru seringkali menjadi awal dari hidup yang lebih bermakna. Banyak orang berubah menjadi lebih baik setelah diuji sakit. Mereka belajar bersyukur, lebih dekat pada keluarga, lebih banyak berdoa, dan lebih memahami arti kehidupan. Maka jangan takut dengan ujian, karena dari situlah kedewasaan iman tumbuh. Terkadang, Allah tidak menyembuhkanmu segera karena Dia tahu, jika kau cepat sembuh, kau akan kembali lupa. Maka Ia tahan sedikit kesembuhan agar engkau bertahan sedikit lebih lama dalam doa. Betapa halus cinta Allah. Ia tahu bagaimana cara membuatmu tetap dekat. Ada orang yang sehat tapi tidak bahagia, ada pula yang sakit tapi hidupnya penuh kedamaian. Itu karena kebahagiaan sejati bukan tentang tubuh yang kuat, tapi hati yang tenang. Dan hati yang tenang hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan Allah. Sakit juga mengajarkan bahwa dunia ini sementara. Betapapun keras kita berusaha, tubuh ini akan rapuh juga. Maka gunakan waktu sehat untuk beramal, dan gunakan waktu sakit untuk bermuhasabah. Karena dua-duanya adalah anugerah jika dijalani dengan ikhlas. Setiap kali rasa nyeri datang, ucapkan, "Ya Allah, aku tahu ini bukan hukuman, tapi pengingat." Dengan begitu, sakit tidak lagi terasa berat, tapi menjadi bagian dari perjalanan spiritualmu. Karena di setiap rasa sakit, ada pintu menuju pengampunan yang terbuka lebar. Dan jika engkau merasa tak kuat lagi, ingatlah bahwa Allah lebih tahu batasmu daripada dirimu sendiri. Dia tidak akan membiarkanmu patah tanpa alasan. Di saat kau merasa paling lemah, justru saat itu Allah paling dekat. Maka jangan menyerah, karena mungkin hanya tinggal sedikit lagi sebelum pertolongan datang. Sakit membuat kita belajar arti doa yang sebenarnya, bukan sekadar meminta sesuatu, tapi berbicara dari hati. Kadang kita tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi air mata sudah cukup bagi Allah untuk memahami. Dia tahu setiap bisikan hatimu, bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Ketika semua orang berkata, "Cepat sembuh," tapi kau tahu bahwa prosesnya panjang, jangan bersedih. Karena setiap hari yang kau lalui dengan sabar adalah hari yang penuh berkah. Setiap kesulitan adalah tiket menuju pengampunan. Allah tidak pernah mencatat kesabaran tanpa balasan. Sakit juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Karena manusia bisa menemanimu, tapi hanya Allah yang bisa menyembuhkanmu. Manusia bisa menghiburmu, tapi hanya Allah yang bisa memberi ketenangan sejati. Maka pusatkan harapanmu hanya padanya. Dan ketika kesembuhan akhirnya datang, jadilah hamba yang lebih lembut.
Ingatlah bagaimana rasanya lemah, bagaimana rasanya berharap pada Allah dengan penuh air mata. Jangan biarkan kenangan itu hilang. Jadikan ia pengingat agar hatimu tetap rendah di hadapannya. Sakit adalah madrasah kehidupan. Di sana kita belajar arti sabar, syukur, dan tawakal. Ia mungkin berat, tapi tidak sia-sia. Karena setiap rasa sakit yang diterima dengan ikhlas akan berubah menjadi cahaya di akhirat. Allah tidak menilai seberapa cepat kau sembuh, tapi seberapa dalam kau bersabar. Tidak semua yang lambat itu buruk. Kadang yang lambat justru penuh berkah. Maka berjalanlah perlahan bersama Allah, karena langkah bersamanya tak akan pernah sia-sia. Dan jika suatu hari kau sembuh, jangan lupa bahwa yang menyembuhkan bukan obat, bukan manusia, tapi Allah. Maka pujilah Dia sebagaimana dulu kau memohon padanya dengan air mata. Jadikan kesembuhanmu sebagai alasan untuk semakin bersujud, bukan semakin lalai. Namun jika Allah memilih untuk tidak menyembuhkanmu di dunia ini, percayalah, Ia sedang menyiapkan kesembuhan abadi di akhirat. Di sana tidak ada nyeri, tidak ada tangis, hanya kedamaian dan senyum yang tak akan pernah pudar. Sakit mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu di dekat kita, bahkan lebih dekat dari urat leher sendiri. Kita hanya perlu diam sejenak dan menyebut namanya dengan penuh cinta. Dalam setiap "Ya Allah" yang tulus, ada penyembuhan yang turun perlahan. Engkau akan sadar bahwa sakit bukanlah akhir, tapi jalan pulang yang lembut. Allah tidak ingin menghancurkanmu, Ia ingin mengembalikanmu. Karena terkadang, sakit yang tidak kunjung sembuh hanyalah cara Allah untuk menahanmu agar tidak tersesat terlalu jauh dari kasih-Nya. Ada waktu di mana sakit membuatmu ingin menyerah, tapi di saat yang sama, imanmu berbisik lembut, "Jangan, karena Allah sedang dekat." Dan bisikan itu, walau pelan, cukup membuatmu bertahan 1 hari lagi, lalu 1 hari lagi, hingga akhirnya engkau menyadari bahwa kekuatanmu tidak datang dari dirimu sendiri, melainkan dari Allah yang tak pernah meninggalkanmu. Sakit tidak selalu tampak indah, tapi di baliknya tersimpan cahaya. Cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dirasakan oleh hati yang sabar. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, tapi tanda cinta. Karena hanya orang yang dicintai Allah yang diberi kesempatan untuk disucikan lewat ujian. Ketika orang lain sibuk menasihati agar kau kuat, Allah diam tapi hadir. Ia tidak selalu menjawab dengan kata-kata, tapi dengan ketenangan yang tiba-tiba datang di tengah malam, dengan rasa damai yang tak bisa dijelaskan, dengan kekuatan untuk tersenyum meski tubuh terasa berat. Itulah tanda bahwa Allah sedang memelukmu tanpa kau sadari. Sakit juga mengajarkan seni menerima. Menerima bahwa tidak semua hal bisa sesuai keinginan, tapi selalu sesuai dengan kebutuhan jiwa. Kadang kita ingin sembuh cepat, tapi Allah tahu bahwa proses itu yang akan mendewasakanmu. Ia tahu waktu terbaik untuk mengangkat bebanmu. Dan ketika waktu itu tiba, kau akan berterima kasih karena Allah menunda segalanya di saat yang tepat. Ada keindahan dalam sakit yang diterima dengan ikhlas. Karena dari situlah muncul kedewasaan rohani. Kau belajar berhenti menuntut, berhenti membandingkan, dan mulai mempercayai takdir dengan tenang. Kau mulai mengerti bahwa yang terpenting bukanlah sembuh, tapi tetap beriman sampai akhir napas. Di setiap hembusan napas yang tersisa, kau bisa menjadikannya sebagai bentuk ibadah. Sakit bukan alasan untuk berhenti bersyukur. Justru di tengah sakitlah syukur terasa paling nyata. Karena kau tahu, setiap hari yang masih bisa dijalani adalah hadiah baru dari Allah. Mungkin sakit membuatmu kehilangan banyak hal, tapi percayalah, Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga, kedekatan dengannya. Dan jika kau sudah merasakannya, kau akan tahu bahwa tidak ada kesembuhan yang lebih indah daripada hati yang damai di sisi Allah. Sakit juga menyingkap siapa yang benar-benar peduli padamu. Ada yang pergi, ada yang tinggal, dan ada yang diam tapi terus mendoakan. Semua itu adalah bagian dari pelajaran Allah, agar kau tahu bahwa cinta sejati bukan dari manusia, tapi dari Dia yang menciptakan rasa cinta itu sendiri.
Setiap malam yang kau lalui dengan doa adalah malam yang penuh berkah. Allah tidak butuh kata-kata indah, cukup bisikan lirih dari hati yang tulus. Mungkin doamu belum dikabulkan dalam bentuk kesembuhan, tapi siapa tahu, di balik sakit itu, Allah sedang menyiapkan jalan surga untukmu. Jika engkau masih diberi kesempatan untuk tersenyum di tengah sakit, itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa imanmu masih menyala. Karena hati yang hidup akan selalu bisa bersyukur meski tubuh sedang rapuh. Allah tidak akan membiarkan sakitmu sia-sia. Setiap detik yang kau lalui dalam sabar adalah pahala yang mengalir. Bahkan ketika kau hanya berbaring tanpa daya, tapi hatimu berzikir, malaikat mencatatnya sebagai amal besar. Maka jangan pernah mengira kau tidak berguna hanya karena tubuhmu lemah. Ketika dunia tampak gelap, pandanglah ke langit. Di sanalah Allah menatapmu, bukan dengan marah, tapi dengan kasih. Ia tahu perjuanganmu. Ia tahu air matamu. Ia tahu setiap doa yang kau bisikkan dalam diam. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Sakit adalah surat cinta yang tidak semua orang mampu membacanya. Hanya hati yang sabar yang bisa memahami maknanya. Dan jika engkau termasuk yang mampu bersabar, maka ketahuilah, engkau sedang dicintai Allah dengan cara yang tidak biasa. Dan ketika akhirnya Allah mengangkat sakitmu, jangan lupa siapa yang menolongmu. Jangan biarkan kesembuhan membuatmu kembali lalai. Jadikan sakitmu sebagai pengingat seumur hidup, bahwa tanpa Allah, kau bukan siapa-siapa. Namun jika Allah belum mengangkatnya, jangan bersedih. Karena mungkin, disitulah tempat terbaik bagimu, tempat di mana kau paling dekat dengannya, tempat di mana hatimu lembut, doamu jujur, dan jiwamu bersih. Mungkin disitulah Allah ingin kau bertahan, agar cintamu padanya tetap hidup. Setiap orang punya cara sendiri dalam menemukan Allah. Ada yang menemukannya di dalam sujud, ada yang menemukannya di tengah tangis, dan ada yang menemukannya di dalam sakit yang panjang. Tidak masalah dari mana jalan itu dimulai, yang penting engkau tetap menujunya. Dan ketika ajal nanti tiba, semoga kau datang kepadanya dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang sudah sembuh dari segala luka dunia. Karena sesungguhnya, akhir yang indah adalah ketika kita pulang dalam keadaan bersih, setelah disucikan lewat rasa sakit yang dulu kita keluhkan. Sakit tidak akan selamanya, tapi pahala dari kesabaranmu akan abadi. Sakit mungkin membuat tubuhmu lemah, tapi justru disitulah Allah kuatkan hatimu. Ia ubah kelemahan menjadi doa, dan doa itu menjadi cahaya yang menuntunmu ke surga. Maka jangan takut dengan sakit. Takutlah jika engkau hidup tanpa pernah mengenal Allah. Karena sakit hanyalah cara Allah memanggilmu lebih dekat. Dan siapa yang menjawab panggilan itu dengan sabar dan ikhlas, maka ia telah menang, bahkan sebelum sembuh. Pada akhirnya, sakit hanyalah jalan pulang yang berbeda. Sebagian orang pulang lewat bahagia, sebagian lewat ujian. Dan jika Allah memilih jalan ini untukmu, yakinlah, itu karena Ia ingin menyambutmu dengan pelukan yang paling lembut. Tidak ada yang sia-sia dalam rencana Allah. Bahkan rasa sakit pun bisa menjadi berkah jika engkau melihatnya dengan mata hati. Maka jangan mengeluh, tapi katakan, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih peduli padaku." Sakit hanyalah alat untuk membersihkanmu dari dosa, menyiapkanmu agar kelak engkau bisa datang kepada Allah tanpa beban. Maka bersyukurlah, karena lewat sakit, Allah sedang menjadikanmu suci. Dan di penghujung semuanya, kau akan menyadari bahwa sakit yang dulu kau anggap beban, ternyata adalah guru terbaikmu. Ia mengajarimu sabar, tawakal, syukur, cinta, dan keikhlasan. Ia menuntunmu untuk mengenal Allah lebih dekat dari sebelumnya. Sakit bukan akhir dari hidup, tapi awal dari perjalanan baru menuju ketenangan sejati. Karena di balik setiap rasa perih, ada kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti. Dan ketika hati mulai memahami itu, maka bahkan di tengah sakit pun, kau akan tersenyum dengan damai. Mungkin kesembuhan belum datang hari ini, tapi kedamaian bisa datang sekarang, saat kau berkata dengan tulus, "Cukuplah Allah bagiku." Karena begitu kau mengucapkannya,
Seluruh rasa takut hilang, seluruh luka terasa ringan. Karena kau tahu, Allah bersamamu, dan itu lebih dari cukup.